Korban tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur kini bertambah menjadi 14 orang meninggal dunia. Sementara 104 santri dilaporkan selamat, namun sebagian masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dan hingga hari ke-6, tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi korban yang diduga tertimbun reruntuhan. Alat berat juga sudah diterjunkan untuk mempercepat proses pencarian. Investigasi struktur bangunan terus didalami, termasuk dugaan kelalaian konstruksi dan renovasi tanpa izin resmi. Hingga kini sebanyak 14 orang meninggal dunia dan ratusan santri selamat namun masih dalam kondisi trauma. Yang jelas nanti setelah ini bersih secara masif dan udah ada lorong-lorong untuk masuk mengambil jenazah ini, hari ini juga akan ditemukan jenazah-jenazah berikutnya. Memang catatan kami kan masih ada 49 ini yang harus kita temukan. Itu target kami ya. Targetnya berapa hari harus secepat mungkin gitu loh. Karena kan ini juga tidak menunggu waktu. Nah, tadi kami rapat koordinasi juga. Ini masyarakat ini kita akan pindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Tempat dilakukannya DPI, keluarga inti, supaya tidak crowded ini di lokasi pencarian. Di tengah duka ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur, suara harapan masih terdengar dari keluarga para santri yang hilang. Dan di tengah deras air mata pemirsa, cinta seorang ayah tak pernah padam untuk putranya, Khoirul Mutakim, yang menjadi korban ambruknya musola Ponpes Al-Qazini. Menurut sang ayah Safrim, Khoirul merupakan anak yang baik dan rajin beribadah. Sosok Khoirul juga menjadi harapan besar bagi keluarga. Hingga kini Syafrim dan keluarga terus menunggu kabar sambil mengiringi dengan doa yang terbaik untuk putra tercinta. Duka ini pun juga menyisakan harapan agar Khoirul Mutakim segera ditemukan dalam kondisi selamat. Harapan saya satu-satunya. Itu harapan saya satu-satunya, itu anak itu. Karena keluguannya jujur, hendak niko-niko, cerdas anaknya. Kalau memang hafalan itu cepat tanggap gitu. Kalau memang ada kekurangan sedikit, ya mudah-mudahan ini yang terakhir cepat ketemu gitu ya. Sampai saya ini tidak ganti-ganti baju saya. Memang saya ada niatan. Sebelum anak saya ketemu, saya tidak akan ganti bajuku. Ya mudah-mudahan ada keajaiban dari Tuhan. Seperti Sohibul Kahfi, kan tidur 300 tahun. Ya mudah-mudahan anak saya itu nanti ibaratnya seperti orang tidur, setelah dibongkar ternyata masih hidup. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah di antara reruntuhan Ponpes Al-Qazini, di mana sementara tim SAR gabungan juga fokus pada pembongkaran masif pada titik runtuh dengan alat berat untuk mempercepat proses evakuasi. Untuk mengetahui perkembangan proses evakuasi korban sudah bersama kami jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito dari Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur. Arbida, bagaimana perkembangan proses evakuasi sampai dengan sore hari ini, Arbida? Baik, selamat sore Yohana dan juga pemirsa. Memang untuk evakuasi dari korban robohnya Pondok Pesantren Al-Qazini ini masih terus berlangsung hingga hari ke-6 pencarian. Dan hari ini tadi kami mendapatkan informasi terbaru bahwa tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu korban dengan kondisi meninggal dunia hari ini pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Sehingga total keseluruhan korban meninggal dunia yang telah dievakuasi dan ditemukan adalah 14. Rinciannya hari ini 1 per sore ini, kemudian kemarin hari Jumat tanggal 4 Oktober adalah 9 orang, lalu sebelumnya 5 orang. Nah, artinya pemirsa ketika
bertambah 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Artinya korban meninggal dunia ini total menjadi 15 orang begitu. Dan untuk total orang yang telah ditemukan dari 118 menjadi 119 orang. Lalu dari daftar pencarian orang yang sebelumnya 49 yang dinyatakan hilang, kini berkurang menjadi 40 orang. Dan tentunya ini masih terus dilakukan evakuasi. Tadi disebutkan oleh Kepala BNPB bahwa ini akan dilakukan pembersihan, fokusnya pembersihan dengan alat berat yang masih nantinya diharapkan bisa mengevakuasi atau menemukan lebih banyak lagi korban di dalamnya pondok pesantren ini. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya evakuasi kemudian pembersihan pada hari ini, telah bersama kami Kasubdit RPDO dan KMM Direktorat Operasi Basarnas Pak Emi Freezer. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, Bapak mungkin boleh dijelaskan terkait dengan proses evakuasi pada hari ini bagaimana Pak, ini pembersihannya? Ya, untuk proses evakuasi kita pencarian akses dengan menggunakan alat berat masih kita gunakan di sampai hari ini. Dengan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, jadi saat proses pencarian akses, maka tim evakuasi akan standby di perimeter luar, lalu kemudian apabila ditemukan ada tanda-tanda keberadaan korban, maka kren akan dihentikan atau dozer akan dihentikan dan puncher pun juga akan dihentikan. Sehingga nanti tim evakuasi akan masuk, lalu kemudian memastikan apakah akses yang sudah tercipta pada saat pembebasan beban ataupun puing yang menimpa dalam pola runtuhan tersebut, untuk kemudian dilaksanakan proses evakuasi terhadap korban. Dan alhamdulillah pada hari ini kembali ditemukan 1 orang di sektor A4, di mana ini yang menjadi sektor terbanyak ditemukan kemarin, sehingga harapan kita adalah mudah-mudahan, apalagi proses pekerjaan sudah lebih dari 50% ya, mengingat dari 4 struktur lantai, 2 lantai sudah selesai, tinggal pendekatan ke lantai 1 dan lantai dasar, di mana dicurigai ya, karena pada saat kejadian tersebut sedang proses ibadah sholat asar, sehingga kita mengambil perkiraan kehati-hatian kita akan kita tingkatkan lagi, mengingat sudah mendekati dengan lapisan atau layer kemungkinan korban banyak terjebak di dalamnya. Berarti artinya ini dideteksi ada lebih banyak korban berada di lantai dasar, begitu ya Pak ya? Kalau menggunakan alat deteksi memang tidak mendapatkan hasil Mbak ya. Kita kemarin sudah berapa kali melakukan pendeteksian, menvalidasi ulang kembali dengan menggunakan alat pada jam-jam yang berbeda, namun hasilnya masih tetap nihil. Namun alat ini kan hanya alat prediksi ya, bukan alat kepastian. Sehingga kita tetap menanamkan perasaan bersangka baik. Mudah-mudahan masih saja kita temukan di antara puing-puing tersebut adik-adik kita yang masih dalam status merah. Namun terlepas dari itu, tujuan kita adalah buka akses untuk segera menemukan semua adik-adik kita yang masih dalam status pencarian. Demikian. Baik, Bapak kalau boleh diceritakan apa saja sebenarnya kendala di dalam tim SAR gabungan ini melakukan evakuasi, pembersihan ataupun sebelumnya pembongkaran bangunan begitu? Baik, yang menjadi kendala terbesar kita adalah karena kita selalu mengedepankan kehati-hatian. Ini beda kita membongkar bangunan yang tidak ada orang di dalamnya. Nah, sehingga upaya penggunaan alat berat ini sebenarnya opsi terakhir. Tapi tujuannya adalah bukan sekedar membuang puing ataupun mengurangi beban. Tujuan utamanya adalah untuk membuat akses, dikarenakan secara manual kita ngambil akses dari bawah, ada pergerakan yang cukup signifikan dari alat yang kita gunakan yang itu merambat, di mana struktur yang di bawah ini sudah labil ditambah dengan beban megaton yang di atasnya, sehingga penggunaan alat berat ini adalah untuk menciptakan akses atau membuka akses, dan keuntungannya ya puingnya bisa kita singkirkan, kemudian beban bisa kurangi. Itu adalah benefit dari upaya kita mencari akses. Jadi penggunaan alat, kembali lagi saya tegaskan, bukan untuk membuang puing, tapi membuka akses. Nah, setelah akses terbuka, maka puing tidak mungkin kita kembalikan lagi, tapi langsung kita rapikan untuk mengurangi beban.
Baik, terima kasih Pak Emi Freezer untuk waktunya hari ini. Semoga kita berharap semuanya agar evakuasi segera selesai dilakukan. Baik, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan Kasubdit RPDO dan KMM Direktorat Operasi Basarnas Emi Freezer yang menjelaskan terkait dengan hari ini adalah proses pembersihan dari puing-puing yang dilakukan oleh alat berat dan dilakukan secara masif. Ini dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi dikarenakan tentu dari pihak keluarga ini adalah jawaban dari pihak keluarga yang telah mendesak sejumlah tim SAR gabungan untuk segera untuk mengetahui bagaimana kondisi anak-anak mereka yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini optimis akan selesai dengan waktu yang cepat dan pengerjaan sudah lebih dari 50%, artinya 70 hingga 80%. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada update terbaru akan kami langsung sampaikan kepada Anda. Yohana kembali ke studio. Baik, terima kasih Arbida untuk update laporannya langsung dari lapangan. Pemirsa, penyebab runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo masih tanda tanya. Dugaan kegagalan konstruksi menguat setelah ahli struktur bangunan turun ke lokasi. Namun Kapolda Jawa Timur menegaskan, investigasi akan dilakukan secara menyeluruh setelah proses evakuasi selesai. Runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur memunculkan dugaan adanya kegagalan konstruksi pada bangunan musola yang ambruk. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto yang meninjau proses evakuasi korban menegaskan akan mengusut penyebab ambruknya bangunan tersebut dan akan mempelajari konstruksi gedung dengan melibatkan ahli konstruksi. Namun pemeriksaan secara menyeluruh akan dimulai setelah proses evakuasi selesai. Kegagalan konstruksi bagaimana Pak? Jadi nanti ini kan harus dilihat dulu semuanya sampai awal. Dari proses yang jatuh ini sudah kita filekan, kita filmkan, kita ambil dokumentasinya. Dan ini kan harus sampai keseluruhan menyeluruh. Dan kami juga ada panduan dari teman-teman ahli bidang konstruksi. Jadi ini ada tahapannya dan harus sampai selesai sampai di bawah. Karena kan kita harus tahu konsep membangun itu kan tidak ujuk-ujuk dari atas. Semua ada dari bawah dulu. Nah inilah yang harus kita lihat nanti. Tapi yang jelas tetap nanti akan melakukan kegiatan proses. Tapi yang utama sekarang ini adalah masalah kemanusiaannya dulu. Ya. Dari hasil penelitian sementara, ahli struktur bangunan dari Institut Teknologi Surabaya Muji Irmawan menyimpulkan terjadi kegagalan struktur pada bangunan yang ambruk. Bangunan yang ambruk diduga juga terhubung dengan bangunan lain. Menunjukkan bahwa elemen-elemen struktur yang mengalami runtuh itu terlihat sambungan antara elemen struktur kolom dengan kolom, elemen struktur dengan kolom dengan balok, elemen struktur balok dengan balok itu semua lepas. Tidak menyatu lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa keruntuhan ini elemen strukturnya tidak mampu menerima beban karena join atau sambungan antara elemen tersebut tidak dikerjakan secara sempurna, sehingga bentuk keruntuhan yang terjadi merupakan keruntuhan kerusakan atau kegagalan elemen struktur. Berkaca dari insiden ini, Kementerian Agama menegaskan akan memperketat pengawasan pembangunan gedung di lingkungan pesantren termasuk aspek fisik dan teknis bangunan. Langkah ini untuk memastikan setiap bangunan pendidikan berdiri sesuai standar konstruksi dan keselamatan. Dan ini pembelajaran buat kita semuanya, terutama di lingkungan pondok pesantren. Betapa perlunya kita, insya Allah kami juga dari Kementerian Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya, jangan lagi ada pondok pesantren yang seperti ini. Dan kita berdoa semoga insya Allah pondok pesantren akan datang itu pembangunannya juga melalui standar-standar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya kan. Runtuhnya bangunan Ponpes Al-Qausini tak hanya menyisakan duka bagi para santri dan keluarga, namun juga menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan konstruksi yang ketat agar tidak ada lagi kejadian serupa berulang. Tim Liputan Metro TV. Di tengah proses evakuasi korban reruntuhan musola Ponpes Al-Qausini, sebuah mobil Mercy juga turut dievakuasi dalam kondisi hancur. Kerangka mobil tersebut dibawa ke tempat pembuangan akhir Griyo Mulyo Sidoarjo.
Mobil Mercy dievakuasi menggunakan truk dari TKP Ponpes Alkosini. Kondisi mobil terlihat hancur. Aroma bensin yang menyengat masih tercium saat kerangka mobil diangkut. Menurut informasi di lapangan, mobil Mercy diduga milik pengasuh Ponpes Alkosini dan baru dibeli 2 minggu lalu. Pada hari ke-6 ini, tim SAR gabungan memaksimalkan pengoperasian alat berat. Pembongkaran dan pengangkutan reruntuhan bangunan dilakukan untuk mempercepat proses penemuan korban. Hey.